Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of Obaja. Singkatan dari Obaja, ojo berbuat jahat. Atau bahasa Indonesianya, jangan berbuat jahat. Nah, kita sudah masuk di dalam ayat yang keempat, saudaraku, di mana Edom ini diturunkan. Nah, saya akan bacakan dalam terjemahan baru nanti kita lihat dalam terjemahan bahasa Inggris yang di Indonesiakan. Terjemahan baru mengatakan, ayat 4, sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dalam bahasa Inggris yang saya Indonesiakan, terjemahan King James, seperti ini, walaupun engkau meninggikan dirimu seperti burung Raja Wali, dan walaupun engkau menempatkan sarangmu di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan membawa engkau turun. Demikianlah firman Tuhan. Nah, ayat 4 ini adalah vonis hukuman untuk Edom. Jika Tuhan sudah menyatakan firman-Nya, maka itu pasti terjadi. Karena perkataan Tuhan itu ya dan amin, tak pernah gagal. Roma 9 ayat yang ke-6. Edom begitu sombong, saudaraku ya. Mulai dari ayat 1, ayat 2, ayat 3, sekarang ayat 4 ini. Di sini di ayat 4 ini kesombongan Edom ada dua hal. Yang pertama, dia merasa menjadi seperti burung Raja Wali yang mampu naik tinggi. Nah, ini orang-orang yang menuruti hawa nafsu, ternyata secara jasmani mereka juga mempunyai prestasi yang hebat. Misalnya seorang direktur, namun suka berzina. Mereka merasa yang penting adalah prestasi jasmani yang hebat. Semuanya itu tidak penting soal hidup suci tidak penting. Yang penting prestasi jasmani. Atau mungkin berpikir akibatnya kan bisa ditutupi dengan kekayaan. Ya, saya berzina terus kebobolan, kasih uang aja untuk gugurkan bayinya, kandungannya. Saya punya kedudukan, saya bisa membungkam mulut orang-orang. Nah, ini orang-orang yang punya prestasi hebat. Ini seperti apa? Tabiat binatang yang hanya ingin melampiaskan hawa nafsunya tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Misalnya dia berzina, aduh perbuatannya seperti apa? Kan menyakiti hati, juga merusakkan masa depan perempuan dan lain-lain lah. Ini mereka gak mikir, mereka hanya melampiaskan hawa nafsu, selesai. Kalau ada masalah tinggal tutup dengan uang, tutup dengan kedudukannya dan lain-lain. Dia orang kuat, dia punya backingan kuat. Nah, ini mereka punya kuasa dalam dunia ini. Oleh karena itu mereka bebas menuruti hawa nafsu. Ini orang sombong, orang yang sombong. Jadi engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Wah, secara jasmani ini prestasi hebat. Tapi dosanya juga hebat. Tapi berani karena dia punya kedudukan, dia punya prestasi hebat, dan dia bisa kontrol semua orang. Dia sombong, gak takut. Nah, itu ya. Nah, arti yang lain dari sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Burung Raja Wali ini adalah lambang orang benar. Orang benar yang menanti-nantikan Tuhan. Yesaya 40 ayat 31. Nah, bisa dibilang ini adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi karena merasa sombong, mereka menuruti hawa nafsunya. Orang-orang di sekitarnya tidak kelihatan karena nampak dari luar masih pelayanan, masih memimpin kegiatan gereja, masih tampak suci. Nah, mereka merasa tidak apa-apa menuruti hawa nafsu, berdiri di antara dua kaki, tidak apa-apa. Nanti toh setelah berbuat dosa kan bisa minta ampun sama Tuhan. Nah, ini orang-orang yang mengubah anugerah Allah kepada nafsu yang tidak terkendalikan. Mereka ini orang-orang yang menyalahgunakan keselamatan, menyalahgunakan kemerdekaan. Mereka merasa anugerah Allah bisa dipakai untuk melakukan kejahatan. Mereka merasa Allah itu kasih, tinggal minta ampun, maka Allah akan ampuni. Mereka membebaskan hawa nafsunya karena
hukuman tidak kunjung datang. Mazmur 73 ayat 11-12. Sehingga nafsu-nafsu berdosanya semakin kuat. Ini orang-orang yang akhirnya membuat orang lain itu tersontoh, tersandung. Loh, ini sungguh-sungguh dalam Tuhan katanya. Ini pemimpin, tapi menuruti hawa nafsu. Dan orang lain tersontoh. Ini. Jadi sekalipun kau terbang tinggi seperti burung rajawali, sekalipun kau tampak benar di hadapan orang-orang, dan kamu punya kedudukan secara jasmani, secara rohani juga kamu tampak benar, tapi karena kamu sombong, kamu menuruti hawa nafsu, diturunkan. Jangan sampai secara jasmani kita mentang-mentang orang kaya, kita mentang punya kedudukan, kita bisa sombong dan angku seenaknya sendiri. Jangan. Secara rohani juga, jangan menutupi. Jadilah orang benar yang tulus, yang benar-benar suci. Bukan tampak suci, tapi dalamnya penuh dengan kuburan, penuh dengan dosa yang kecil-kecil. Ini, walaupun kita bisa nutupi sebebat apapun, bisa diturunkan, dibuka, kedoknya hancur reputasi kita. Nah ini, jadi sekalipun kau terbang tinggi seperti burung rajawali, diturunkan. Dan yang kedua, sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, wah, kalau ditempatkan di antara bintang-bintang, ya sulit dijangkau ya. Nah ini orang-orang yang merasa tidak terjangkau karena sarangnya ditempatkan di antara bintang-bintang. Sarang adalah lambang kediaman burung, tempat kediaman burung. Jika sarangnya ditaruh di bintang, berarti sulit dijangkau, sehingga pasti aman, terhindar dari kerusakan. Sarangnya ditempatkan di bintang loh. Siapa yang mau bisa menjangkau bintang? Susah. Ini orang-orang yang menuruti hawa nafsu, merasa dirinya tidak mungkin mendapatkan masalah walaupun menuruti hawa nafsunya. Dengan sumber daya yang dia miliki, dia mampu menutup semua masalah sehingga bebas menuruti hawa nafsu. Dia merasa tempat saya ini di antara bintang-bintang, gak akan ada masalah. Ya anak saya misalnya habis mencelakakan orang, gampang, gak usah masuk penjara. Bayar aja berapa sih? 200 juta, 300 juta bayar. Sewa pengacara terbaik, tutup kasusnya. Bayar media-media supaya tidak membongkar kasusnya. Ini orang-orang yang sombong, angkuh. Dia merasa hawa nafsunya bisa dilasatkan, bisa dituruti tanpa ada masalah. Karena dia tempatnya di bintang-bintang. Merasa tidak bisa dijangkau. Nah, ini sombong. Secara rohani, arti yang lain adalah ini orang beriman yang menuruti hawa nafsunya, merasa dia sudah menempatkan dirinya di antara bintang-bintang. Dia tampak seperti bintang yang bersinar di tengah-tengah saudara seiman. Sehingga gak akan mendapat masalah, gak akan curiga. Loh, gak nyongko loh, ini kan pemimpin rohani tapi kok berzina loh. Gak akan curiga seperti itu. Karena dari luar tampak masih memimpin, masih sungguh-sungguh. Gak akan mendapat masalah. Dan orang ini melampiaskan hawa nafsunya secara sembunyi-sembunyi, tanpa takut ketahuan. Karena banyak orang menganggap dirinya seorang yang suci, padahal busuk di hadapan Tuhan. Kita kan pernah di dunia banyak, kita pernah dengar juga, saya pernah dengar juga, ditutupi berapa tahun, tampak bagus, mulus, tampak suci, dan dia terus melakukan kejahatan itu. Sampai akhirnya apa? Hukuman Tuhan datang, dibongkar, dan malu masuk penjara. Ini dua arti. Sekalipun kau terbang tinggi seperti burung rajawali, sekalipun kau taruh sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, apa kata firman Tuhan? Dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Di sini kita melihat orang fasik begitu sombong dengan sumber daya yang dia miliki. Tapi firman Tuhan mengatakan diturunkan. Tuhan berkuasa menurunkan. Tuhan berkuasa menghidupkan, Tuhan berkuasa mematikan.
Bahasa Inggris menggunakan kata dance. T-H-E-N-C-E, dance. Ini merupakan kata penghubung mengenai perubahan sesuatu. Jadi kata dance ini penghubung mengenai perubahan sesuatu. Ini tentang waktu. Jadi Allah memang biarkan. Jadi ayat yang ke-4 ini mengandung unsur waktu. Dimana sekalipun kau naik seperti burung rajawali, sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, Allah biarkan. Ayo bertobat, mungkin diperingati, diapakan. Nah, bertobat. Kata dance, itu waktunya Allah selesai. Kalau tetap tidak bertobat, hukuman jatuh. Allah kita memang penuh kemurahan. Tapi kalau waktunya habis, tetap keras hati, tidak bertobat, hukuman datang. Nah, seringkali orang-orang yang menuruti hawa nafsu ini merasa tidak ada hukuman atau hukuman tidak kunjung datang. Sehingga makin hebat dalam berbuat dosa. Pengkhotbah 8 ayat yang ke-11. Bebas berbuat dosa, hukuman gak kunjung-kunjung datang kok. Nah, padahal semua itu ada batas waktunya. Kalau sudah dance muncul, habis. Jadi selama belum dance, itu bahasa Inggrisnya T-H-E-N-C-E, dance, will I bring thee down, say the Lord. Sebelum muncul kata dance itu, saudaraku, pastikan kita sudah bertobat dulu, sehingga gak sampai berlarut-larut hukuman Tuhan, hukuman orang, dan kerusakan gak banyak terjadi. Setiap dosa itu ada akibatnya. Mazmur 99 ayat ke-8, baik kecil maupun besar. Usa yang Yosua itu siapa ya? Usa itu kan ya kan, dia mengambil jarahan, sehingga pada waktu Yosua pergi perang, dia kalah Yosua. Terus dia tanya sama Tuhan berkata, ada orang yang mengambil jarahan yang seharusnya dikhususkan untuk Tuhan. Dan Yosua tanya, gak ngaku Usa ini, gak ngaku, sampai akhirnya didedes sampai, ya kamu ya Usa, oh iya saya memang mengambil barang, ya sudah, mati, dibakar kan, hukum dirajam itu. Nah, ini dance mengandung waktunya Allah selesai, tak bertobat, habis. Jadi kalau kita dapat peringatan di ayat 1, suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan dan sudah disampaikan kepada Edom, pada orang fasik, kita sudah dengar itu kabar dari Tuhan, dari firman Tuhan, atau dari orang-orang yang kita kan sudah belajar tentang petunjuk Tuhan. Bertobat. Jangan, enggak apa-apa kok, belum ada hukuman kok, mana Tuhan tidak ada menghukum. Waktunya habis, hukuman jadi. Ingat saudaraku, 1 Tesalonika 2 ayat 16 dikatakan bahwa ada batas waktu atau batas dosa yang ditetapkan Allah. Misalnya ini, wah naik terus, biarin sama Allah. Tapi pada waktu menyentuh batas, melebihi batas, hukuman jatuh. Jangan pernah menganggap remeh kemurahan Allah. Roma 2 ayat 4. Ya, ini menyeramkan, ayat-ayat ini menyeramkan, tapi kita perlu belajar menyikapi hal ini. Kita gak hanya bicara tentang berkat-berkat, tapi juga bicara tentang kekudusan, kesucian, hukuman Allah kalau melanggar kekudusan. Ini sampai batas waktu tidak bertobat, Allah menghukum orang-orang ini. Dengan apa dihukum ini? Dengan menurunkan dari tempat dia berpijak. Dahsyat loh saudaraku ini. Dahsyat loh. Allah biarkan ini naik terus. Naik sampai di atas. Dan dia diturunkan. Ini memalukan loh saudaraku. Memalukan. 10 tahun menutupi kejahatannya tanpa suci. Wah, pemimpin. Wah, diagung-agungkan. Tiba-tiba
Buka kedoknya sama Tuhan, diturunkan. Lu kok berzina? Lu kok korupsi? Lu ini pemimpin yang Maka dari itu jangan mengidolakan pemimpin, karena mereka juga manusia. Jangan mengkultuskan pemimpin. Pemimpin juga manusia. Doakan iya, hormati iya, tapi jangan dikultuskan, diagung-agungkan. Waktu jatuh, banyak kejatuhan. Banyak orang-orang akan kaget, tersontoh. Diturunkan, dihinakan. Di ayat yang kedua kan, baca 1 ayat 2. Dihinakan amat sangat. Nah ini. Sehingga orang-orang tertegun. 2 Tawarikh 7 ayat 21 tertegun, kaget. Lu kok gini ya? Lu ini kan berkedudukan, lu kok bisa seperti ini? Lu ini kan orang kaya, tapi kok seperti ini? Nah, di akhir zaman agar ada banyak orang-orang seperti yang nampaknya indah, sehingga banyak pengikutnya, tapi penuh dosa, ditutup-tutupi. Tapi waktunya Tuhan sampai gak bertobat, dibongkar dosanya sama Tuhan. Dan banyak orang terkejut. Oleh karena itu jangan menuruti hawa nafsu, karena hukumnya dahsyat. Kesucian adalah hal yang sangat indah, karena akan membawa kita sampai kepada sorga yang kekal. Ingat saudaraku ya, semua hal yang jahat ada batas waktu. Tapi semua hal yang baik yang kita lakukan gak ada batas waktu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia yang selama-lamanya. Orang yang hidup dalam kesucian itu tidak ada kamus batas waktu, tapi kamusnya selama-lamanya. Kemurahan Tuhan selama-lamanya, berkat Tuhan selama-lamanya, kasihnya selama-lamanya, mujizatnya selama-lamanya. Nah, walaupun mungkin Tuhan izinkan mengalami hal-hal yang gak enak, tapi selama-lamanya Tuhan itu baik. Pada akhirnya akan menghasilkan kebaikan dalam hidup orang percaya. Roma 8 ayat 28. Itu. Tapi kalau orang fasik, ada batas waktu, dikatakannya dance, batas waktu. Pada waktunya Tuhan tidak bertobat, hukuman datang. Nah, ditutup di ayat yang keempat ini, demikianlah firman Tuhan, said the Lord. Nah, kata demikianlah firman Tuhan ini banyak sekali tersebar di berbagai ayat. Saya tulis di sini total 352 ayat ditemukan dalam Alkitab terjemahan baru. Dalam kalimat beginilah firman Tuhan. Jadi ada kalimat yang mirip-mirip, demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan itu ditemukan total 423 ayat dalam Alkitab terjemahan baru bahasa Indonesia. Di total saudaraku itu 775 ayat yang mengatakan demikianlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Nah, hal ini membuktikan bahwa firman Tuhan selalu mampu menjawab dan mampu memberikan pernyataan yang sempurna dalam setiap perkara untuk menolong hidup kita. Sebagai umat beriman, kita harus mengerti bahwa segala yang bertentangan dengan firman Tuhan tidak bisa diterima. Jika Alkitab berkata demikianlah firman Tuhan, maka itu yang kita terima sebagai dasar dari segala sesuatu yang kita percayai. Dari segala sesuatu hal. Jadi konteks Obadja 1 ayat keempat, pernyataan hukuman Allah. Demikianlah firman Tuhan, itu pasti akan terlaksana. Karena Tuhan sudah berkata demikian firman Tuhan. Nah, kita diperingatkan agar tidak meniru Edom atau orang-orang yang menuruti hawa nafsu. Karena riwayat hidupnya sangat jelek. Dia diturunkan, dihinakan, direndahkan. Ini loh saudaraku ya, sombong direndahkan. Orang-orang menuruti hawa nafsu, dibongkar dosanya, malu. Demikianlah firman Tuhan, dan ini pasti terjadi. Kalau Tuhan sudah menyatakan sesuatu, pernyataannya selalu benar dan bisa dipercaya 100%. Ya, ini peringatan dalam hidup kita. Mari kita sama-sama sungguh-sungguh dan hidup dalam kekudusan di dalam Tuhan. Roh Kudus akan memberikan kekuatan buat kita bisa hidup kudus. Oke, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.